Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Hasudianin, SSTMKes, dosen tetap pada Fakultas Keperawatan, Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Universitas Indonesia Timur. Sebagai dosen, saya berkomitmen melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis kompetensi, serta pembentukan calon bidan yang profesional, beretika, dan mampu memberikan pelayanan yang aman serta berkualitas. Pada video ini, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan 1. Mata kuliah semester 2 dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan klinis dasar sebagai fondasi sebelum memasuki praktik klinik di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan prosedur, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, pengambilan keputusan klinis sederhana, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Secara umum, mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan, agar mahasiswa memiliki sikap profesional, menguasai keterampilan klinis dasar kebidanan, mampu melakukan tindakan sesuai standar profesi, serta mendokumentasikan setiap tindakan secara benar, akurat, dan bertanggung jawab. Video yang akan ditampilkan merupakan pembelajaran pertemuan keempat dengan topik pemeriksaan tanda-tanda vital. Pada pertemuan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh secara benar, kemudian menginterpretasikan hasil pemeriksaan sebagai dasar penilaian kondisi pasien. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya terampil menggunakan alat, tetapi juga memahami makna klinis dari setiap hasil pemeriksaan yang diperoleh. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi diskusi berbasis kasus, demonstrasi, simulasi, praktik laboratorium secara berpasangan, refleksi, serta pemberian umpan balik secara langsung. Pembelajaran diawali dengan apersepsi menggunakan studi kasus sederhana untuk membangun rasa ingin tahu mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa didorong untuk mengidentifikasi permasalahan, mendiskusikan kemungkinan penyebabnya, menghubungkan konsep teori dengan kondisi pasien, kemudian mempraktikkan prosedur pemeriksaan sesuai standar operasional. Selama kegiatan praktik, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, mengamati keterampilan mahasiswa, memberikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, serta memberikan umpan balik yang konstruktif agar mahasiswa mampu melakukan perbaikan secara mandiri. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana melakukan tindakan, tetapi juga mengapa tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan dilakukan, dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan klinis yang tepat. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan melalui asesmen formatif selama proses praktik laboratorium, asesmen sumatif berbentuk Objective Structure Clinical Examination atau OSCE, sehingga ketercapaian kompetensi mahasiswa dapat dievaluasi secara objektif sesuai standar pendidikan kebidanan. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sesuai prosedur, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan, berkomunikasi secara profesional, bekerja secara kolaboratif, serta menjunjung tinggi keselamatan pasien sebagai budaya dalam praktik kebidanan. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada pembentukan calon bidan yang profesional, kompeten, dan berkarakter. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar kali ini? Baik, Ibu. Semangat sekali. Sudah makan siang berarti mungkin nih? Sudah. Biasanya kalau sudah makan siang itu mengantuk. Iya, alhamdulillah ya. Nah, baik. Seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu.
jalani hari ini, pembelajaran hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Baik, ya. Nah, sekarang ini kan kita masuk ke pertemuan keberapa? Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, saya mau tanya dulu, refleksi ya. Di minggu kedua kita belajar tentang apa? Pakai cara hand wash sama hand rub. Pertemuan yang sebelumnya APD atau nah, jadi kalau sebagai bidan atau tenaga kesehatan ya dari perawat atau dokter juga, kalau setelah melakukan pemeriksaan, setelah melakukan pencucian tangan, kemudian sudah pakai APD, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa? Siapa yang bisa? Melakukan praktik atau tindakan. Nah, ini kita baru masuk ke setelah melakukan APD ya, kita langsung masuk ke pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan pertama yang paling sering kalian lakukan itu atau tenaga kesehatan, baik bidan, perawat atau dokter apa? Pemeriksaan kesehatan. Apa tanda-tanda kita? Pengecekan suhu. Apa yang paling sering dilakukan? Tensi. Paling sering kalian lihat ya? Oke, baik. Kita masuk ke materi pertemuan hari ini. Tidak usah ya, saya perkenalan diri, kita sudah pertemuan keempat. Masih ingat dia nama aku kan? Nah, jadi kita masuk ke praktik keterampilan dasar ke bidang yang satu, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya sudah tanya tadi, semuanya sudah ada gambaran. Oke, baik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Tujuannya nanti yang diharapkan setelah kita pembelajarannya. Yang pertama itu adalah kalian mampu menjelaskan konsep TTP, kemudian menjelaskan indikasi pemeriksaan TTP, menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan dan nilai normal TTP, serta melakukan pengukuran TTP. Nanti kita akan simulasi atau demonstrasi di laboratorium. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menginterpretasikan. Artinya kita setelah melakukan pemeriksaan, oh dari hasil tekanan darahnya seperti ini, nilainya seperti ini pasiennya kenapa? Nah, itu yang disebut dengan interpretasi. Ini adalah pengertian tanda-tanda vital, adalah pengukuran fungsi fisiologis. Fisiologis apa? Tahu tidak? Apa itu fisiologis? Normal, ya. Jadi kondisi normal. Jadi kalau dia di luar dari kondisi fisiologis, berarti dia abnormal. Ya gitu. Nah, jadi tanda-tanda vital adalah pengukuran fungsi fisiologis dasar tubuh yang digunakan untuk indikator utama menilai status kesehatan seseorang, mendeteksi perubahan kondisi klinis, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Jadi setiap setiap pemeriksaan itu harus melakukan pemeriksaan fisik yang paling dasar adalah TTP. Ya, nggak bisa kita menyimpulkan oh dia sakit ini tanpa kita melakukan pemeriksaan secara langsung. Misalkan ibunya saya sakit bidan, begini, oh tidak bisa kita jadikan dasar. Jadi kita di kesehatan harus ada evidence base, artinya bukti setelah kita melakukan pemeriksaan. Ya, saya kasih sekolah sedikit ya. Oh tidak, kita masuk ke komponen tanda-tanda vital. Jadi tadi sudah tahu ya semua. Kita saja lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi kasus, ya. Nah, kalian lihat di sini ada dua ibu hamil yang datang ke klinik, contoh ya ke puskesmas dan rumah sakit. Nah, kalau dilihat dari ibu ini siapa yang sakit? Yang baju. Ya. Kenapa? Karena kelihatan seperti lemas. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Pokoknya kalian semua yang sakit nih yang ini ya. Nah, next. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan pada kedua ibu hamil ini, tadi yang sehat, kelihatan sehat, ternyata tekanan darahnya 150/100. Dia ini
nilai ini adalah nilai yang tidak normal. Kok bisa? Ini dia nilainya hasilnya normal. Ada apa ya? Ya. Nah makanya kenapa tenaga kesehatan khususnya bidan kita tidak boleh melihat dari kondisi fisik saja, secara melihat saja, tapi dilakukan pemeriksaan langsung secara objektif. Mengerti? Mengerti. Kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya ke materi yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu indikasinya apa. Kalau misalnya tanda-tanda vital ini, yang pertama itu dilakukan pada kondisi pertama kali datang. Kemudian sebelum melakukan tindakan medis kebidanan, misalkan menyuntik, ya. Sebelum menyuntik kan tidak mungkin langsung menyuntik dulu menyuntik, ya. Pasti kita lakukan pemeriksaan anamnesa, kemudian pemeriksaan seperti TTP, pemeriksaan fisik secara umum, ya. Lalu kita lakukan tindakan, oke? Nah, kemudian sebelum tindakan medis, kemudian sesudah operasi, pemberian obat, sebelum pemberian obat ya, kemudian saat pasien mengalami perubahan kondisi, kemudian pemantauan pasien rawat inap, kemudian pasien akan dipulangkan. Kenapa? Karena untuk memastikan kondisinya sudah optimal untuk pulang. Kemudian pada kondisi kegawat daruratan. Baik, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan? Di sini nanti ada usia, jadi beda misalkan dia dari bayi, dari anak, remaja, ya. Ada nanti beberapa macam TTP yang berbeda menurut usia. Kemudian juga jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin? Apanya yang berbeda? Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan Amelia. Anatomi. Karena perbedaan anatomi, ya betul. Ada yang lain? Ada perbedaan anatomi, ada perbedaan metabolisme, kemudian ada perbedaan energinya laki-laki dan perempuan, ya. Semua itu dan hormonal juga, ya. Itu semua yang bisa membedakan hasil TTP antara laki-laki dan perempuan. Kemudian aktivitas fisik, kemudian kehamilan, ya, kehamilan berbeda, ya. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Kemudian emosi, nyeri, suhu lingkungan, konsumsi kafein, merokok, alkohol, obat-obatan, penyakit penyerta, posisi tubuh, waktu pemeriksaan dengan status hidrasi. Nah, kita masuk ke pertama, tekanan darah atau blood pressure. Di sini tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Jadi di sini ada namanya penilaian sistolik dengan diastolik. Ada kan pernah dengar kalau tekanan darah itu bagaimana hasilnya? Contohnya ada pernah yang diukur tekanan darahnya? Saya Pernah. Nah, hasilnya berapa? Masih ingat? masih Bu. Berapa? 139. 139. Ada pernya? Ada Bu. Berapa? 80. Jadi 139 itu adalah sistoliknya, yaitu tekanan, ya, tekanan pada saat jantung berkontraksi, ya. Kemudian kalau diastoliknya yang nilai kedua, ya, berapa tadi? 80 itu adalah diastolik, ya. Jadi itu adalah tekanan pada saat jantung berrelaksasi. Nah, ini dia nilai-nilai normalnya, ya. Kalian boleh foto dulu karena kita nanti akan ada kuis, ya. Normalnya kalau dia normal itu di bawah 120, diastoliknya 40. Dikatakan dia meningkat bila 120 sampai 129 di bawah, kalau diastoliknya tuh di bawah dari 80. Nah, kita lanjut, ya. Nah, ini dia instrumen yang dipakai. Ada yang tahu apa nama ininya? Apa nama alatnya yang kita pakai untuk mengukur tekanan darah? Tensimeter. Kemudian yang ini? Oke, sudah tahu ya. Jadi untuk instrumennya ini ada juga namanya tensimeter digital. Ini sudah kebanyakan dipakai di klinik, ya. Jadi kita dipencet saja, tidak perlu mikir lagi mumpah-mumpah, tinggal dipencet saja. Nah, kalau yang ini adalah tensimeter merkuri, kita harus tetap pakai stetoskop. Begitupun juga dengan tensimeter analoid atau tensimeter jarum, ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nadi. Nah, frekuensi denyut nadi ini adalah bervariasi, ya. Setiap
individu. Nah, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, ada faktor yang mempengaruhi. Nah, ini dia nilai normalnya, normal 60 sampai 100 kali per menit. Ya, itu nadi. Kalau nadi kan diperiksa di bagian arteri radialis. Radialis tangan ya, sesuai belajar anatomi kan. Nah, bagaimana caranya memeriksa? Ini dia sejajar dengan ini. Jadi kalian boleh pegang ini tangannya, terus raba di sini. Tentara kan ada teraba semua dengan nadinya. Iya, Ibu. Oh, berarti kalian bersih. Oke. Ya, nah ini dia normalnya. Kemudian kalau dia nadinya kurang dari 60 dikatakan bradikardi, ya. Kemudian takikardi apabila dia di atas dari 100 kali per menit. Nah, ini kita berbicara tentang nilai normal yang dewasa. Ya, di mana-mana saja kita mendapatkan area denyutan nadi atau arteri. Ya, di sini. Arteri karotis, leher, arteri brachialis, arteri femoralis, radialis. Dan tapi yang paling sering kita lakukan pemeriksaan itu di arteri radialis. Ya, di radialis. Kemudian di arteri karotis. Biasa kita nonton film. Biasa kita periksa di sini ya kan? Nah, coba tunjuk periksa nanti di situ. Ada nggak? Ada. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh ini temperatur atau suhu merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu makhluk hidup. Jadi di sini untuk pemeriksaan tubuh kita pakai alat termometer. Jadi ada namanya termometer laksa atau merkuri, kemudian ada termometer digital, ya, kemudian juga ada termometer yang untuk infrared. Nah, kebanyakan ini dipakai infrared pada saat pandemi dulu. Jadi kalau ini yang lebih bagus karena kita untouchable, artinya tidak untuk langsung kan. Nah, ini metode pengukurannya ada lewat oral. Kalau oral itu khusus untuk orang dewasa, jangan bayi, ya, anak boleh. Tapi kalau bayi belum bisa ya. Pakai oral, pakai aksila. Aksila di mana? Ketea. Kemudian rektal itu di bagian mana? Anus, betul. Jadi yang paling sering dilakukan itu di bagian aksila, ya, nanti kita perhatikan. Nah, ini dia interpretasinya, silahkan dilihat, ya, kalau bisa dihafalkan, dimulai supaya nanti kalian mudah menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan suhu. Oke, lanjut. Nah, ini dia pernapasan. Jadi frekuensi proses inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu kita menghirup udara dari dalam, ya. Kalau ekspirasi menghembuskan. Jadi satu kali menghirup dan satu kali menghembus. Lanjut. Nah, ini ada ada small dispersion atau dispersi kecil. Nah, alif baru naik tangga. Kemudian dia punya TTV nadinya 105 kali per menit. Kemudian respiratory rate atau pernapasannya 24 kali per menit. Nah, apakah alif pasti sakit? Tidak. Kenapa? Karena dia baru melakukan suatu aktivitas. Karena dia melakukan suatu aktivitas, jadi sehingga tekanan darah atau nadi, bukan tekanan darah ya, nadi dan pernapasan meningkat. Ya, karena mereka membutuhkan organ kita itu membutuhkan energi yang lebih besar sehingga nadi lebih cepat meningkat pada saat selesai beraktivitas. Begitupun dengan pernapasan. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan. Mengapa pasien diminta untuk tidak berbicara pada saat pemeriksaan fisik? Mengapa pasien diminta untuk tidak berbicara pada saat pemeriksaan TTP? Siapa yang bisa jawab? Oke, kenapa? Saya, Bu. Iya, silakan. Atas nama siapa? Suci Ramadhan. Ya, Suci. Oke, Suci silakan. Kalau berbicara Ibu butuh tenaga, Bu. Berbicara butuh tenaga, butuh energi. Ya, bagus ya, jawabannya tepat. Nah, jadi kalau kita berbicara itu akan merangsang sistem parasimpatis untuk bereaksi dan dapat meningkatkan tekanan darah lebih tinggi juga denyut nadi dan pernapasan. Ya, untuk pertemuan di kelas kali ini saya rasa sudah cukup. Nah, siapa yang mau merefleksi dari pertemuan kita hari ini? Yang mau saya tanya dulu adalah berapa nilai normal TTP? Siapa yang bisa merangkum?
Nilai normalnya dulu ya. Oke, siapa? Oke, saya silakan atas nama siapa? Iya, silakan dia. Normal tekanan darah itu dari 120 ke 80 mmHg. Ya, terus pernapasan Pernapasan dari 12 sampai 20 kali per menit. oke. Tadi Dari 60 sampai 100 kali per menit. Terus suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Oke, Celcius. jadi semua saya harapkan simpan itu ya, nilai itu di dalam memorinya. Jadi kalau di luar dari indikator itu berarti sudah ada penyulit yang lain, sudah ada masalah karena namanya tanda-tanda kita ya, tubuh saat terjadi sesuatu yang tidak di luar dari nilai rujukan itu berarti ada masalah. Setelah ini akan move ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan TTP. Ya, jadi diharapkan untuk memakai baju labnya, ya yang sudah ada baju labnya. Baik, kita mulai ya untuk demonstrasi di laboratorium terkait TTP. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Jadi di sini ada tensimeter dengan stetoskop, ya. Kemudian ada ini hand wrap. Kemudian ada apa ini? Termometer. Ini termometer apa? Digital. Betul. Kemudian ada arloji, ya kalau bisa yang ada detiknya ya. Kemudian hand spoon, kemudian kapas alkohol dan tisu kering. Juga ada buku catatan. Gunanya Sebagai dokumentasi. untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Jadi jangan misalkan disimpan saja dalam, kalau tidak ada buku nanti saya ingat Ji. Kadang-kadang itu kita lupa. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri. Oh, akan saya ingat Ji. Akhirnya lupa. Nah, ini kita berhadapan dengan manusia. Kita tidak berhadapan dengan barang atau alat elektronik yang kalau misalkan kita salah, kita bisa ganti. Ya. Kalau nyawanya orang bisa enggak kita ganti? Atau kerusakan bisa enggak kita ganti? Jadi itu yang harus kalian simpan ya, bahwa kita menghadapi manusia, makhluk hidup, bukan barang. Ya, jadi kita harus ada empati. Nah, seperti itu. Kita perkenalkan diri dulu. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ya baik, perkenalkan saya Bidan Ria yang mau melakukan pengukuran TTP siang ini. Ya. Jadi nanti pengukurannya itu sekitar beberapa menit ya Bu. Apa Ibu bersedia? Ya. Oke, baik. Nah, yang pertama itu kita melakukan pengukuran suhu ya. Kenapa? Untuk efisienkan waktu sembari kita melakukan pengukuran darah, kita bisa melakukan pengukuran yang lain. Baik. Sebelumnya silakan Ibu boleh dibersihkan. Saya mau bersihkan sendiri atau Ibu sendiri Bu? Sendiri. Oh baik, silakan Bu. Jadi tujuannya untuk dibersihkan pakai kapas, pakai tisu kering adalah apa? Agar tidak lembab. Agar tidak lembab, karena bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Oke. Baik, pintar banget ya. Oke, silakan Ibu, saya yang mau letakkan atau Ibu? Oke. Jadi ini harus skin to skin ya. Jangan sampai nanti ada yang menghalangi di situ. Oke, sembari itu saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Di mana letaknya tadi? Di atas siku. Di atas lipatan siku Ibu. Oke. Jadi kalau dia termometer digital, biasanya itu 1 menit dia sudah berbunyi. Itu tandanya sudah selesai. Tidak sama dengan kalau dia termometer raksa, itu biasa kita lama menunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Karena sudah bunyi, jadi kita boleh angkat. Ya. Jadi ini Bu 36,5. Jadi untuk suhunya normal ya Bu. Baik. Nah, untuk pemasangan manset ini sekitar 2 jari di atas fossa kubiti. Fossa kubiti itu lipatan siku, ya. 2 sampai 3 jari atau 2,5 cm, ya. Nah, lihat kan di sini kan ada indikatornya. Ya, lihat di situ. Kemudian pakai stetoskop. Ini bagian diafragma berada di arteri brachialis.
Ya, seperti yang kita dapatkan tadi di kelas ya. Masih ingat? Masih. Oke. Simpan di situ. Kemudian ini satu dulu di sini. Nah, pastikan ini terkunci valve-nya ya. Atau apa ya kalau valve-nya atau katupnya. Nah, setelah itu dipompakan itu 20 sampai 30 mmHg di atas hilangnya suara. Ya. Jadi nanti setelah dipompakan, baik saya pasiennya dulu ya. Baik, jadi tekanan darahnya Ibu 120/80 normal ya, Bu? Oke. Jadi 20 sampai 30 mmHg setelah suara hilang. Ya, jadi bunyi pertama itu bunyi sistolik. Ya, jadi dari tadi tekanan darah Ibu 120/80 artinya normal. Nah, jadi kalau bunyi yang terakhir didengar itu adalah bunyi Diastolik. Jadi itu akan gentar. Tapi kalau kalian tidak yakin, lakukan pemeriksaan kembali. Tapi minimal 30 detik. Pastikan valve-nya ini kembali seperti semula lagi ya, jangan sampai terbuka. Nah, setelah itu ini tetap dikasih di sini saja. Karena kenapa? Nanti ini kan akan kita lihat untuk pernapasannya ya. Jadi kita ukur nadi, nanti lanjut ke pernapasan. Oke. Jadi hitung 1 menit full. Setelah ini kita dapatkan hasil nadi. Kita catat dulu ya sebentar, kemudian kita lihat pengembangan dadanya ya. Di pengembangan dadanya kita lihat itu tadi juga apakah dia teratur ya, kecepatannya berapa, frekuensinya berapa ya gitu. Oke, baik, selesai. Jadi nadinya Ibu ini 75 ya, 75 kali per menit, kemudian pernapasan K 18 kali per menit. Nah, jadi semua pemeriksaan TTP hari ini semuanya normal ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi kan indikator bukan hanya dari TTP, bisa dari beberapa faktor. Ya, begitu. Makanya kenapa tadi dibilang bukan berarti yang kelihatan sakit itu TTP-nya tidak normal. Ya, bukan berarti yang kelihatan sehat TTP-nya normal ya, seperti itu. Jadi letaknya di mana? Fossa kubiti atau lipatan siku. Ini berapa sentimeter dari sini? 2,5 sentimeter atau 2 atau 3 jari. Hilang bunyinya, pompa lagi 2 sampai 30 di sini. Jadi kebiasaan kalau hilang 120, pompa sampai 140 atau 160. Jadi karena semua sudah dapat giliran tadi ya, apa kesan-kesannya? Ternyata agak sulit ya, Bu, dengarnya. Iya ya? Ternyata nggak segampang itu ya. Nah, jadi karena semakin sering latihan, namanya juga baru ya, kita baru belajar, baru mendengarkan, belum beradaptasi. Jadi semakin sering kalian nanti melakukan pemeriksaan TTP, khususnya tekanan darah, ya akan semakin mahir untuk mendengarkan. Ya, jadi ingat juga kita tidak hanya mencari angka, tapi mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Ya, jadi ini adalah fondasi kalian sebagai calon bidan yang profesional. Jadi semangat ya belajar. Untuk kali ini saya kasih tugas berupa pembuatan video. Pembuatan video melakukan pengukuran TTP ya berpasangan. Jadi ganti-gantian. Jadi tapi setiap mahasiswa videonya satu masing-masing satu. Jadi bukan kalian berpasangan satu video, tidak. Jadi masing-masing satu. Melakukan pemeriksaan TTP, kemudian nanti videonya itu dilinkkan di Google Drive. Nanti bisa dikirim di grup WA, ya. Jadi berupa linkan aja ya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan dengan materi yang baru. Nanti untuk materi barunya saya share sebelum kita masuk di kelas, ya, supaya dipelajari terlebih dahulu. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih. Tetap semangat, ya. Karena kedepannya ini kita mau membanggakan orang tua, mengangkat status kita, ya, kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat.